Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali ke Masjid Al-Baitul Amin di majelis ilmu ini di tengah-tengah kondisi saya mengingatkan kembali untuk diri saya dan juga untuk para jamaah sekalian, kondisi COVID yang belum berakhir. Di beberapa tempat sudah parah dan kita berharap berdoa seperti Bangkalan, Kudus, Pati, Jepara, Demak ya. Di beberapa tempat juga sudah melonjak. Di Jakarta itu rumah sakitnya 20% terisi, sebelumnya sekarang sudah 80%. Sudah mulai kewalahan. Kita berdoa bersama moga-moga segera berakhir dan moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sembari ya, kita berdoa, ini ada doa. Kalau saya sampai sekarang, kalau kami sampai sekarang masih masih doanya Kiai Hasyim Asy'ari ya, kalau kebetulan kami sholat di rumah mesti masih baca li khomsatun itu sampai sekarang, termasuk sampai sekarang masih doa kunut nazilah. Jadi kalau ada, saya kebetulan ngimami di masjid ya pakai kunut nazilah. Ada doa dari Mbah Abdullah Salam, Pati, Jawa Tengah ya. Ini dari Kiai Zaki Abdillah Al-Kausar Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah subuh dan setelah maghrib membaca wiridan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim 7 kali, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu 7 kali, wa huwa rabbul arsyil adzim 7 kali. Ini disampaikan pada waktu pengajian di Masjid Kajen pada tanggal 15 Juni seminggu yang lalu. Saya kebetulan alumni Kajen juga, Pati, Jawa Tengah ya. Nanti hadrohnya bisa kepada Nabi Muhammad yang pertama, kedua ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketiga ke Mbah Ahmad Mutamakin,
yang dikenal waliullah di Pati, Jawa Tengah ya. Kemudian Mbah Abdullah Salam. Mbah Abdullah Salam itu tokoh penghafal Al-Quran yang dikenal seperti Kiai Arwani Kudus. Kemudian yang kelima kepada kedua orang tua. Jadi setelah subuh, maghrib baca itu, bisa baca itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berdoa kadangkala untuk diri kita dan kadangkala juga untuk banyak orang. Kalau doa-doa kita hanya untuk kita, berarti kita masih egois, mikirkan diri sendiri. Tapi kalau doa-doa panjenengan untuk banyak orang, berarti sudah tidak lagi egois. Ada yang untuk saudara, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk masyarakat. Berarti beragamanya sudah untuk bukan hanya dirinya, tapi juga doanya untuk manusia semuanya. Nanti bisa, kalau pengen doa itu diamalkan, bisa ke saya nanti ya. Ini bisa. Jadi para ulama-ulama kita sejak dulu sudah punya cara menghadapi itu, menghadapi pagebluk seperti sekarang. Artinya yang sekarang terjadi tidak hanya terjadi di masa sekarang, tapi masa 100 tahun, masa 200 tahun, masa 300 tahun, masa 500 tahun yang lalu sudah ada. 1000 tahun yang lalu sudah ada. Hanya sekarang cara taunya dari mana? Kita tahu dari sejarah. Kalau kita nggak baca sejarah, dianggap yang sekarang terjadi itu hanya terjadi pada saat sekarang saja. Dikiranya haji ditutup itu hanya pada saat sekarang aja kalau kita nggak baca sejarah. Karena umur panjenengan kelahiran, saya kalau kelahiran 70-an, jenengan ada 60-an, ada 50-an, kan belum menangi yang sebelum itu. Jadi tahunya kita apa yang terjadi di masa lalu niku dari membaca sejarah. Tahu ternyata begitu. Umur kita pendek, 50, 60, 70, 80, 90, paling banter 100. Ini sudah pol 100 ini. 100. Yang dulu-dulu 110 masih ada. Kita paling banter 60, 70, 80 itu sudah luar biasa. Jadi itu, tetap kita ngikuti aturan pemerintah, tetap untuk menjaga kesehatan kita. Ini kondisinya di Madura ini, Suramadu ini dijebol ya. Banyak yang ngeyel ya. Sudah mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemarin kita doa bersama di Bangkalan, seluruh Indonesia, kondisinya sudah lebih patuh kepada pemerintah, karena pemerintah lewat para kiai, para ulama, lewat para kiai, para ulama untuk pakai masker dan seterusnya. Hampir tiap hari masih ada orang meninggal karena COVID di Bangkalan. Kita berdoa moga-moga selesai, moga-moga kembali normal, dan kita tadi itu tetap menjaga protokol kesehatan. Kita doakan yang hari ini sakit nih. Ini ada teman saya, Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat, juga sakit setelah datang ke Madura, acara di Madura beliau sama Ki Abdurrahman Nafis sama berapa orang itu, kita doakan moga-moga sembuh yang sakit
ada acara. Jadi kalau acaranya nggak terlalu penting, moga-moga kita bisa menghindari itu, dan kita doakan yang lagi sakit seperti beliau-beliau karena dibutuhkan oleh umat, ya, tokoh-tokoh itu moga-moga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ziyarati qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadlil madinati an-nabawiyati. Fasal tentang ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan Madinah, kota Nabi. Kalau dalam bahasa Arab, Madinah itu artinya kota. Madinah itu Jember, kota. Tapi kalau ada al-Madinah, alil ghalabah, itu berarti al-Madinah al-Munawwarah fi janibi Mekah, yang ada di sebelahnya Mekah itu al-Haramain. Satunya Mekah, satunya Madinah. Ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, keutamaan karena tempat itu ya Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja fazaro qabri ba'da wafati kana kaman zaroni fi hayati. Barang siapa yang berhaji lalu ziarah kuburan saya sesudah meninggalnya saya, maka orang yang haji lalu ziarah ini seperti orang yang ziarah berkunjung ke saya fi hayati, di masa hidup saya, di masa hidup Nabi. Kalau ada orang yang haji lalu ziarah ke Madinah, itu seperti orang yang ziarah ke Madinah, ke kuburannya Nabi, itu seperti orang yang ziarah kepada Nabi, berkunjung kepada Nabi pada waktu hidupnya beliau. Senang sekali ya. Di Raudhah itu rebutan karpet hijau, ada karpet hijau itu, rebutan, berebut sampai begitu. Ini karena ini seperti seolah-olah dia ziarah ke Nabi Muhammad pada waktu hidup beliau. Bagaimana ziarah kepada Nabi Muhammad pada waktu beliau? Seperti jenengan ziarah ke para ulama, alim ulama yang dekat pada Allah, senang gitu ya, ketika ketika jenengan ziarah ke ulama, misalnya dulu ada almarhum Ki Hamid Pasuruan, itu kan seneng ya dengarkan petuah-petuahnya. Ada orang yang sebelumnya tidak senang kepada Ki Hamid Pasuruan, setelah karena berapa hal, setelah berkunjung ke Ki Hamid berubah, sangat cinta kepada Ki Hamid Pasuruan, senang. Itu dengan ulama, orang-orang soleh, apalagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Muhammad. Bisa dibayangkan dengan Ki As'ad Samsul Arifin, kita dengarkan dulu di Jember Ki Ahmad Siddiq. Kalau panjenengan masih menangi, kalau saya datang ke Jember 2001 beliau sudah nggak ada. Ya, ke para ulama itu kan, apalagi berkunjung kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia.
Kemuliaannya bukan karena hartanya yang banyak, bukan kedudukannya sebagai seorang pejabat pemerintah, ya, bukan jadi bupati, gubernur, presiden. Kalau sudah bupati, gubernur, presiden, apalagi nanti ada usulan presidennya 3 periode, siapa yang milih nanti 3 periode? Mestinya cukup 2, nggak usah lama-lama, ganti yang lain, ya. Kemuliaannya bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Ada orang dimuliakan oleh orang yang lain karena hartanya. Hartanya banyak dia. Seperti apa itu? Gula. Banyak semut merapat ke gula itu, berharap mendapatkan sedikit gula dari situ. Karena hartanya, karena jabatannya, pengen dapat jabatan tinggi, merapat ke situ, ya kan? Pengen dapat ini, merapat. Nah, kemuliaan Nabi Muhammad itu bukan karena kekayaan beliau, hartanya melimpah, bukan. Kekayaannya bukan karena beliau jadi anggota dewan, juga bukan jadi bupati, juga bukan, gubernur juga bukan. Ini kemuliaan yang dibatasi oleh waktu. 5 tahun ganti BPR. Kalau yang sekarang, bupati sekarang 2024 ganti hanya 3 tahun, nggak sampai 5 tahun, karena ada pilkada serentak bareng-bareng. Jadi kemuliaannya kemuliaan yang tidak karena itu. Kita bersanding, tetapi karena apa? Karena akhlaknya dekat, orang yang mengutamakan orang lain, orang yang selalu senyum kepada orang lain, orang yang selalu tidak ada di tangannya harta kecuali diberikan kepada orang lain, orang yang hanya memikirkan umatnya bukan keluarganya, orang yang tadi ini kemuliaan yang luar biasa. Kita berkunjung pada orang itu, betapa sangat indahnya, betapa sangat senangnya, bahagianya kita berkunjung kepada kiai yang dekat sama Allah. Itu kan sudah sepertinya masalah dunia selesai, damai, tentrem, tenang. Ruwet masalah utang, ruwet masalah anak gitu ya, ruwet masalah kantor, ruwet masalah pekerjaan, datang ke kiai ini, kiai dengarkan aja deh, selesai sepertinya. Kenapa? Kiai ini dekat sama Allah, yang ada di hatinya adalah keikhlasan dan keikhlasan, dan akhirnya keikhlasan ini menyebar kepada sekelilingnya, membuat kita, hati kita ikut tenang dan sejuk. Beliau hanya zikir kepada Allah, kita ikut kena itu saja sudah seperti itu. Apalagi dengan orang pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jadi bayangkannya untuk memudahkan itu gitu. Apalagi berkunjung kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita berkunjung kepada Nabi Muhammad, seperti ziarah ke Madinah itu seperti berkunjung pada saat beliau hidup. Ini betapa seperti bayangan tadi itu. Waktu Nabi luar biasa, hubungannya dengan istri, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan orang Badui masuk masjid, kencing di masjid. Kita bisa bayangkan kalau jenengan pasti marah-marah, apalagi Pak Wi ini. Ketemu orang masuk masjid Baitul Amin langsung kencing, itu kan wah, ini bayangkan itu. Tapi beliau menghadapinya dengan bagus, baik. Kita bayangkan kalau itu terjadi, jangankan ke masjid ini, ke mana, ke halaman masjid aja kita sudah marah-marah gitu. Beliau sabar menghadapi, oh itu orang Badui, nggak tahu. Kita bisa bayangkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita ziarah ke Madinah, ke kuburan beliau, itu sama halnya ziarah pada saat ziarah itu artinya berkunjung pada saat beliau hidup. Beliau hidup. Nih, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke kuburan saya di Madinah, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya syafaatku, syafaat Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Ditolong oleh Nabi Muhammad. Kelihatannya amal kita nggak cukup untuk masuk surga. Kalau cukup, toh itu antriannya panjang, jauh. Tapi kalau melalui syafaat Rasulullah yang panjang, yang jauh, yang lama, bisa dekat. Berkat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala man haja ila Makkah tsumma qasadani fi masjidi kutibat lahu hajatani mabrurotani. Ya. Barang siapa yang berhaji ke tanah suci Mekah kemudian bermaksud mengunjungi masjidku, Masjid Nabawi, maka dicatat baginya 2 haji yang mabrur. Dicatat di haji, dapat 2 haji mabrur. Asalnya ke Mekah, kemudian ke Madinah, berkunjung ke Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai saya kemarin ingat waktu halnya Gus Yus, ya, Gus Yus lebih memilih untuk beliau kuliah di Madinah. Beliau kuliah di Madinah. Nah, beliau mestinya kan di kota, jauh dari Masjid Nabawi, tapi memilih kontrak apa ngekos di daerah Masjid Nabawi biar bisa sholat 5 waktu di situ. Padahal kalau kontrak di Masjid Nabawi itu membutuhkan uang tambahan. Kalau di Madinahnya, di Al-Jami'ah, universitasnya sudah ditanggung oleh pemerintah, gak mengeluarkan uang. Tapi kalau di Masjid Nabawi beliau harus merogoh kocek, harus bayar. Tapi beliau memilih untuk di sekitar masjid biar bisa sholat 5 waktu, biar bisa sepanjang hari ziarah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya. Man. Kalau kuliahnya 2 tahun kan berarti selama 2 tahun itu ziarah Nabi terus menerus. Wa man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Barang siapa yang menziarahi aku di Madinah, Madinatul Munawwarah maksudnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban, maka saya Nabi Muhammad menyaksikannya dia maka Nabi Muhammad akan menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat dia di hari kiamat kelak, seperti tadi itu para jemaah sekalian. Jadi intinya itu moga-moga pandemi segera berakhir, karena hari ini haji tidak bisa, insya Allah mungkin tahun depan udah bisa jamaah di Masjid Al-Baitul Amin yang ada jadwal di masjid di haji dan umroh. Moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dimudahkan cepat. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu cara Allah memberangkatkan kita ke sana.
banyak cara Allah untuk memberangkatkan kita ke sana. Caranya terlalu banyak, bukan hanya soal karena punya uang atau tidak, tapi ada banyak cara yang Allah bisa berikan kepada kita. Moga-moga yang punya jadwal segera berangkat, yang belum moga-moga juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke Haromen, ke tanah suci Mekah, Madinah. Yang sudah, moga-moga kalau sudah normal kembali kepada bisa kembali lagi ke tanah suci Mekah dan Madinah, haji dan juga atau umroh di Masjid Haromen di Mekah, dan kemudian bisa ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Amin Allahumma amin. Moga-moga ahlul Makkah Madinah semua, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.